saling menjaga, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Firman Allah seperti itu. Seorang suami, seorang istri, hunna, seorang istri adalah libasul lakum, menjadi penutup, menjadi pakaian bagi suaminya. Tutup tidak hanya penutup jasad, tidak hanya sekedar kalau kedinginan ditutupi oleh satu manusia menjadi hangat, tidak, tetapi menjadi penutup setiap aib, setiap keburukan, setiap kekurangan. Satu sama lain saling menjaga, saling menutupi, jangan sampai aib keluarga keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa qala aydan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala aydan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aydan ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Al-hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda semua berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Atas nikmat tersebut, marilah bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, yang kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Nabi yang ummi, Nabi yang akan kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semuanya masih di dalam bulan Syawal tahun 1445 Hijriah, yang mana ini adalah 10 hari terakhir dari bulan Syawal. Sebentar lagi bulan Syawal akan habis, dan sebentar lagi tulisan silaturahmi dan halal bihalal ini akan berkurang. Tidak ada tulisan halal bihalalnya, yang ada nanti tinggal silaturahmi. Karena biasanya halal bihalal ini adalah identik ketika kita bersilaturahmi di bulan Syawal saja.
Walaupun silaturahmi ini tidak menutupi daripada kita setiap saat, setiap waktu, setiap bulan, setiap masa kita bisa bersilaturahmi. Tapi bila ada embel-embelnya halal bihalal, maka dipastikan itu silaturahminya ada di bulan Syawal. Hadirin rahimakumullah, anjuran Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal ini ada banyak. Ada bersilaturahmi, ada kita berpuasa Syawal, dan sunnah-sunnah yang lain. Bahkan jamaah, ada salah satu amalan yang diajarkan oleh Nabi kita, dan ini menjadi sebuah kenyataan di lingkungan kita. Dan kita rasakan ambil khusus di Jawa Tengah ini jamaah, di kampung kita di Purworejo ini, Masya Allah, kalau sudah bulan Syawal ini jamaah, orang-orang sudah bersiap-siap akan membuat hajatan yang besar. Teman-teman kita yang ada di sound system, kalau kemarin bulan Ramadan banyak liburnya, ya, maka di bulan Syawal ini sudah melingkari tanggal-tanggal, sudah mulai rame job, sudah mulai rame panggilan untuk ngeson satu paket sekalian dengan cateringnya, dengan dekorasinya dan lain sebagainya. Apa hajatan jamaah rahimakumullah? Hajatan yang terbanyak adalah hajatan pernikahan. Ini kita bisa tengok mungkin dari Bapak Ibu semua di bulan Syawal ini sampai nanti bulan besar, ya, sepi-sepinya bulan Syuro ataupun bulan Muharram jamaah, mulai bulan Syawal ini sudah ramai sekali, banyak orang hajatan. Daftar pernikahan di KUA sudah mulai penuh. Orang-orang saudara-saudara kita yang jualan mainan sudah punya jadwal minta ke KUA. Mana-mana ini Pak yang ada hajatan mau pernikahan, siap akan berjualan di sana, meramaikan juga. Hadirin rahimakumullah, bahkan mungkin kita menjumpai ada teman-teman kita yang satu hari ini kondangan, ya, pergi ke tempat hajatan ini lebih dari satu kali. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Itu jamaah rahimakumullah. Karena semakin banyak serawung, semakin banyak sahabat, banyak silaturahminya, banyak kenalannya, tentunya juga akan banyak undangannya. Ini dijawab. Baik, materi kajian kita pada hari ini, insyaallah khususnya berkaitan dengan pernikahan dan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya juga. Hadirin, sebagaimana Nabi telah menganjurkan, Nabi sendiri juga telah mempraktekkan, telah menikahkan putri tercintanya Fatimahuz Zahra, dinikahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dinikahkan kepada sahabat Ali bin Abu Thalib. Sahabat Ali adalah putra dari paman Nabi Abu Thalib. Jamaah, ini Nabi memilih sahabat Ali karena Nabi telah memberikan sayembara. Barang siapa yang ingin menjadi menantuku, nanti siapa yang paling cepat menghatamkan Al-Qur'annya. Maka sahabat Ali memahami sayembara Nabi, perintah Nabi ini dengan cerdas, ya. Setelah salat subuh apa yang dilakukan? Sahabat Ali telah membaca Al-Ikhlas, suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 3 kali. Maka disebutkan siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seolah-olah telah menghatamkan Al-Qur'an. Jadi jemaah, sahabat Ali ini menjawabnya dengan cerdas. Tidak langsung serta-merta membaca alif lam mim sampai nanti minal jinnati wan nas. Dengan ilmu menjawabnya. Sebenarnya orang yang cerdas. Nabi telah mengakui anna madinatul ilmi wa ali babuha. Aku sabda Nabi adalah gudangnya ilmu, dan Ali adalah pintu gudang ilmu tersebut.
Dan ini dibuktikan salah satunya bisa jadi menantu Rasul karena apa? Telah memenangkan sayembara ini. Nikahkanlah. Nabi telah menikahkan putri tercinta Fatimah Zahra kepada sahabat Ali, yang berarti keponakan istri jamaah ya. Dinikahkan kepada sahabat Ali pada bulan apa? Pada bulan Syawal. Masya Allah. Inilah sebuah bulan kemuliaan. Pada bulan Syawal. Jadi Nabi telah memerintahkan, telah menganjurkan, Nabi juga telah mengamalkan, telah menikahkan putri tercintanya. Yang mana Fatimah Zahra ini jamaah adalah putri Nabi yang paling mirip dengan ibundanya Khadijah binti Khuwailid ya. Yang telah diberi kalung oleh Khadijah adalah Fatimah. Nabi itu kalau melihat Fatimah itu langsung teringat Khadijah, istri tercintanya ya. Karena begitu sayangnya pada Khadijah, Masya Allah, menjadi bahkan dari mana-mana Nabi berjuang pulang di malam hari yang dituju rumah yang pertama adalah rumah Fatimah. Ini menunjukkan bagaimana cinta pertama Nabi kepada Khadijah seolah tidak tergantikan. Sampai kepada anaknya pun yang paling dicintai adalah Fatimah Zahra. Baik jamaah, sehingga kita di saat mendoakan mempelai wanita, setelah kita mendoakan barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin, maka nanti ustaz-ustaz ini menjamukan dengan sebuah lafaz doa, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Terus berurutan doa itu sampai nanti di ujung doa ada kalimat seperti ini, wa alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah Zahra. Ya Allah, jadikanlah kedua mempelai wanita laki tersebut ya Allah, kedua pengantin tersebut ya Allah, mensatukanlah mereka dalam ikatan yang suci sebagaimana Engkau telah menyatukan Ali dan juga Fatimah Zahra. Masya Allah. Telah dijadikan doa oleh para alim ulama kita, guru-guru kita, untuk mendoakan yang sedang melangsungkan pernikahan. Hadirin rahimakumullah. Nabi telah sebutkan di dalam hadisnya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnahku, bagian dari sunnah Nabi jemaah. Faman raghiba, di sini ada kalimat raghibaan. Ini artinya adalah membenci. Apabila kalimatnya raghiba fi, maka ini adalah kalimatnya mencintai. Jadi kata raghiba tergantung belakangnya akan diikuti dengan huruf apa, dengan kalimat apa. Apabila raghibaan ini bermakna membenci. Apabila raghiba fi bermakna mencintai. Lah ini faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Masya Allah. Konon Jawa ini nikah adalah sunnah yang paling nikmat. Yang mana nikah itu sendiri adalah nisfuddin ya. Di samping ini sunnah Nabi, nikah juga merupakan setengahnya agama. Wa baqiyatuhut taqwa. Dan setengahnya lagi seseorang tinggal menyempurnakan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Ini untuk orang-orang yang sudah mampu, sudah layak ya, sudah siap semuanya, hukum nikah ini bisa menjadi wajib baginya, supaya dia betul-betul bisa menundukkan hawa nafsunya dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya menerangkan tentang keutamaan menikah ada dalam surat Rum. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja.
Wallahu a'lamu bi haqiqatil murad. Dan setengah dari ayat-ayat kami, dari ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu an khalaqalakum, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan untuk kalian semuanya min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui jemaah bahwa pernikahan adalah satu bangsa, satu jenis, yakni maksudnya jenis manusia ini ya, bukan satu jenis yang laki-laki sama laki-laki, tidak, tapi ini adalah bangsa manusia dengan manusia, bangsa jin dengan jin itu sendiri, tidak bisa disilangkan antar bangsa seperti itu. Min anfusikum azwaja, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Manusia, laki-laki, perempuan telah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Yang mana sering kita ungkapkan ya, ketika seorang bujangan sedang mencari gadis, maka bujangan ini berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah hamba dengan belahan jiwa, ya Allah. Iya, karena belum genap belahan jiwanya, harus dipertemukan dengan calon istrinya. Ada yang berdoa ketika mendapatkan seorang gadis, dia berdoa kepada Allah, sungguh ya Allah, di depannya aku malu ya Allah, tapi di hadapanmu sungguh aku meminta kepadamu ya Allah. Kadang laki-laki seperti itu, mengharapkan betul seorang wanita yang dia dambakan, tapi dia sendiri malu untuk mengungkapkan kepada wanita tersebut. Dia hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya Allah, berikan dia yang terbaik, jadikanlah yang terbaik untukku ya Allah. Hadirin, apa salah satu maksud tujuan menikah tersebut? Litaskunu ilaiha. Yang pertama ini maksud tujuannya adalah untuk menjadi sakinah, ketenangan jiwa kepada laki-laki khususnya dan juga istrinya, kepada kedua pasangan tersebut ya. Litaskunu ilaiha, supaya menjadi sakinah, menjadi sukun, menjadi tenang, menjadi tentram, tidak tengok sana-sana lagi. Karena dengan melihat istrinya ada di sampingnya, dirinya sudah tenang. Ada yang memberikan motivasi, ada yang memberikan semangat dalam hidup, ada yang siap menemani perjuangan. Karena jamaah biasanya kan kalau seseorang menikah, ini disitulah mulai awal perjuangan. Ada yang maaf betul-betul mulai dari nol, mulai tidak punya apa-apa, katakanlah menjadi punya apa-apa. Karena memang janji Allah Subhanahu wa taala, jangan takut ya. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Untuk teman-teman yang memang ya dalam keadaan pas-pasan tapi ingin buat menikah dan mampu secara ininya walaupun tidak sempurna sih, tapi sudah berkeinginan dalam keadaan butuh, meskipun dalam keadaan fakir, maaf katakanlah dalam keadaan yang butuh sekali, maka nanti apa? Yughnihimullahu min fadlih. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, akan memberikan kepadanya kekayaan. Ketika masih bujang ya, baru punya satu piring, satu gelas, satu sendok, ya karena memang makannya masih sendirian, wajar karena perapannya baru punya itu, belum punya yang lain. Coba nanti kalau sudah menikah, masya Allah, piringnya pun akan menjadi dua, gelasnya menjadi dua, sendoknya menjadi dua. Yang tadinya belum punya kompor jadi punya kompor karena masak ya. Yang tadinya jarang ke pasar belanja, biasanya di warung, maam di warteg, ini menjadi sering belanja ke pasar karena masak untuk kebutuhan istri, anak-anaknya. Itu cuma memang. Jadi begitu asyiknya ya. Silakan, ini maaf untuk para jombloan dan jomblowati, katakanlah, yang masih isi mufrad seperti itu, masih isi mufrad, masih sendiri ya. Isi mufrad itu jomblo, single katakanlah. Maka segeralah menjadi seorang tasniyah, segeralah mencari pasangan hidup. Nanti kalau sudah jadi tasniyah, maka nanti akan menjadi jamak ya. Nanti punya keturunan, anak yang mudah-mudahan soleh dan solehah, meneruskan perjuangan. Yang Nabi pun akan bangga apabila seorang
ya, suami istri ini memiliki anak yang banyak, ini Nabi akan bangga. Ana ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Ya, Nabi sabdakan nanti aku, sabda Nabi, akan bangga dengan jumlah umat yang banyak nanti di akhirat. Ya. Cara memperbanyak umat bagaimana? Ini memperbanyak keturunan. Makin banyak keturunannya ini semakin banyak nanti umat Islam. Ya, nanti Nabi akan bangga pada hari kiamat, akan menyebutkan ini umatku yang jumlahnya banyak, ya, menjadi umat yang nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian maksud tujuan menikah di surat Ar-Rum ini ayat 21 ya. Nabi Allah Subhanahu sebutkan lagi wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Langsung satu paket itu. Nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian pasangan suami istri ini menjadi, kalau bahasa kita biasanya kita menyebutkan menjadi keluarga yang sama, sakinah mawadah samara, sakinah mawadah warahmah. Jamaah rahimakumullah, ada makna yang tersembunyi, yang tersurat maupun yang tersirat di dalam kalimat samara, sakinah mawadah warahmah. Tadi sakinahnya sudah di depan kita bahas. Ini yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah ini adalah kasih sayang zahiriyah secara fisik. Secara fisik ketika pengantin muda, ya, masih jaya-jayanya, masih kuat-kuatnya, kulit masih halus-halusnya, apalagi yang rajin skincare. Kalau sekarang jamaah ini tidak hanya cukup skincare, tapi semuanya harus di care, skincare, ya, iman care, ya, body care, dan apa semuanya yang perlu kita care seperti itu. Jadi kita jaga saja, tidak hanya skin, tidak hanya kulit, head care, hati kita pun harus kita jaga dari segala penyakitnya. Nah, mawaddah ini jamaah, kita seorang suami mencintai istri, istri mencintai suami. Ketika pengantin baru, ini baru betul-betul setelah akad, ini kan namanya pengantin baru. Ini fase ini masih dalam kalimat mawaddah. Melihat istrinya adalah yang tercantik, yang lain kelewat semuanya. Melihat suaminya adalah yang tertampan, yang lain lewat semuanya. Hanya itu yang dicintai. Dan memang harus seperti itu jamaah. Kalau sudah menikah, tidak boleh masih ingat mantan. Meskipun katanya mantan manis diingatan, tapi tidak diingat-ingat lagi, tidak dihubungi lagi, tidak di WA lagi. Karena biasanya yang seperti itu menjadi sumber masalah untuk sebuah keluarga. Jamaah rahimakumullah, ya. Ini kepada istri sudah telah memulai lembaran baru. Ya. Karena betul-betul melihat istri adalah teman, tidak hanya di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat, yang menemani perjuangan suka dan duka. Karena istri yang akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di akhirat. Kemudian jamaah, kalimat selanjutnya adalah warahmah. Nah, rahmah itu adalah apa? Inner beauty, kecantikan yang ada di dalam hati, kecantikan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kulit ini sudah keriput, di saat rambut ini sudah beruban, di saat tenaga ini sudah mulai berkurang, mulai loyo, di saat punggung ini sudah mulai encok-encokan, ya, di saat tidur sudah mulai tidak lama, tidak nyaman lagi, di saat usia sudah mulai senja, disitulah seorang pasangan suami istri mendapati rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapati kasih sayang. Karena kasih sayang itu, ya, nanti kalau sudah usia pernikahan sudah 20 tahun, 30 tahun, kita bisa cek rahmah seorang suami istri bagaimana. Kalau semakin sayang, semakin cinta, dia telah mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap setia, tetap saling menjaga, ya. Hunna libasul lakum
wa antum libasul lahun. Firman Allah seperti itu. Seorang suami, seorang istri, hunna, seorang istri adalah libasul lakum, menjadi penutup, menjadi pakaian bagi suaminya. Tutup tidak hanya penutup jasad, tidak hanya sekedar kalau kedinginan ditutupi oleh satu manusia menjadi hangat, tidak, tetapi menjadi penutup setiap aib, setiap keburukan, setiap kekurangan. Satu sama lain saling menjaga, saling menutupi. Jangan sampai aib keluarga keluar, sampai orang tua keluar, sampai mertua. Cukup di dalam satu keluarga saja, diselesaikan dengan kepala dingin, diselesaikan secara kekeluargaan. Itu jamaah rahimakumullah. Sungguh indah sekali kalau kita bawahi bahasa Allah Subhanahu wa taala. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan kalian menjadi pakaian bagi istri kalian. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa itu, bahasa samarnya yang begitu halus. Tidak langsung diberikan lafaz antum menjadi penutup aib istri, tidak, tapi disamarkan dengan bahasa kiasan yang indah. Antum adalah pakaian untuk istri antum, seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita ada adab kita kepada istri, kepada suami, ya. Ini adalah saling memuliakan, bukan malah saling menjatuhkan, saling menghina. Disebutkan bagaimana? Disebutkan ma akraman nisaa illal karim. Ini untuk para suami, ya. Untuk para laki-laki, para suami, Nabi sebutkan ma akraman nisa illal karim. Tidaklah memuliakan seorang wanita, istri-istri ini illal karim, kecuali adalah seorang suami yang mulia, suami yang baik, suami yang dermawan, suami yang pemurah, suami yang penuh kasih sayang. Itulah suami yang terbaik bagi seorang istri. Wa ma ahannahunna illal laim. Nah, ini kebalikannya. Dan tidaklah siapa saja laki-laki yang menghina istrinya, menghina wanita, kecuali dia adalah orang-orang yang hina juga, orang-orang yang suka mencela juga. Jadi kepada segenap suami kaum laki-laki, mari muliakan istri semulia-mulianya, ya, supaya kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi jaminan al-karim, orang yang mulia. Jangan sampai malah terjerumus kepada al-laim, orang yang menghinakan. Ini dalil untuk siapa jemaah rahimakumullah? Ini dalil adalah untuk laki-laki, ya. Dalil untuk laki-laki, supaya laki-laki ini senantiasa menjaga diri koridornya, tetap patuh kepada apa yang menjadi aturannya, ya. Tetap ingin selalu memuliakan istri. Istri capek dipijetin, ya. Istri ingin butuh apa disediakan, ya. Tidak usah sempat istri ini pengen itu, suami sudah menyediakan. Nah, ini suami yang paham, suami yang bagus. Kemudian jazakumullah, ada juga dalil bagi seorang istri. Mohon maaf, ini dalil jangan sampai terbolak-balik, ya. Jangan sampai dalil istri dipakai suami, ataupun dalil suami dipakai istri. Ini terbolak-balik dalil, nanti jadi salah penggunaannya. Lalu bagaimana bagi seorang istri? Dalilnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki ini adalah lebih daripada wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Yang mana namanya seorang pemimpin ini adalah untuk ditaati. Selama seorang pemimpin tidak memerintahkan kepada maksiatullah. La ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada istilah taat kepada makhluk yang mana makhluk itu menganjurkan untuk maksiat kepada Allah. Tidak. Nah, jadi seorang istri kalau sudah punya dalil ini, maka fa insyaallah, ya, ibu-ibu semuanya dijaga dalilnya, ya. Untuk ibu-ibu semuanya menjadi patokan, ya. Pokoknya taat kepada sang suami. Karena seorang itu sudah menjadi milik suami. Dulu ketika pernikahan, akad nikah itu sudah diikat dengan mitsaqon ghalidha bahasanya.
ikatan janji yang suci, janji yang kuat. Ya, wa kalimatullah yal arabiyyah, kalimah Allah. Ya, angkahtuka wa zawajtuka, dengan lafaz seperti itu aku nikahkan dirimu dengan anakku, kata mertua kita itu seperti itu. Dan kita laki-laki sudah menjawab qabil tu nikahha wa tazwijha bil mahril madkuri halan. Sudah dijawab dengan qabil tu, sudah sah pernikahannya, maka saja itu seorang istri taat kepada suaminya. Maka betul-betul menjaga ketaatan kepada sang suami. Suami ingin apa? Kerjakan, laksanakan. Selama itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fa insyaallah hadirin semuanya, Bapak Ibu semuanya, baik para suami dan para istri, apabila ini resep-resep agama ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka fa insyaallah hari-hari kita, keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik itu pengantin baru saja jadi pengantin pada bulan Syawal ini, atau baru 5 tahun, baru 10 tahun, baru 40 tahun, ataupun berapa tahun-tahun yang sudah selama pernikahan itu, fa insyaallah sakinah, mawaddah, warahmah akan menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian jamaah rahimakumullah materi kita pada pagi hari ini tentang bab pernikahan. Mudah-mudahan kami juga bersama tim semuanya mendoakan kepada mas-mas Arjuna yang belum mendapatkan, ya, Mbak Sri Kandi, ya, mendapatkan bidadari, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan yang terbaik untuk para Arjuna ini. Kemudian untuk mbak-mbak semuanya juga yang masih sendiri, mudah-mudahan datang Arjuna, datang laki-laki yang soleh untuk melamar mbak-mbak, ya, yang akan membawa mbak-mbak semuanya menuju jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan pernikahan, yang mana nikah ini menjadikan berlipat-lipat amal pahalanya. Sholatnya seorang bujang dengan yang sudah menikah jauh jamaah pahalanya, lebih banyak yang sudah menikah. Sekian, terima kasih banyak, mudah-mudahan besar manfaatnya. Jangan lupa hadirin, bila dipandang video ini bermanfaat, bisa subscribe, like, kemudian share, sebarkan kepada teman-teman semuanya supaya bisa saling mencerahkan satu dengan yang lain. Syukran, afan, ilal liqa, ma'asalamah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.